Halo sahabat agro, welcome back to Triberkat TV channel. Nah, bersama Safa di sini. Hari ini kita sudah berada di lahan cabai dipa Pak Badar, daerah Tegalsari, Wonosobo. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang santai dengan Pak Badar mengenai perawatan cabai dipa yang ada di lahannya. Setelah ini kita langsung ketemu sama Pak Badar karena Pak Badar lagi ada di lahan. Yuk. Sore Pak Badar. Sore juga. Saya Safa dari PT Triberkat Agro bersama tim hadir di lahan dipa Pak Badar. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak ke sahabat agro. Sore sahabat-sahabat agro, saya petani asal Tegalsari, Wonosobo. Saat ini sedang Nanam cabai dipa ya Pak ya. dipa ya. Saya dan tim dari PT Triberkat Agro kan kesini nih Pak ke lahannya Pak Badar. Nah ini kita mau meliput dan mengajak sahabat agro semua untuk belajar cara merawat cabai rawit dipa di lahannya Pak Badar ini. Pak Badar sudah berkeluarga nih, mohon maaf. Belum. Oh belum, berarti bisa dipanggil Mas ya? Boleh, Mas boleh, Pak juga boleh. Biar lebih santai aja Mas ya, Mas Badar. Sebelum masuk ke materi intinya ya Mas ya, masalah perawatan. Saya ingin tahu dulu sudah berapa lama bertani Mas Badar? Mungkin dari kecil atau dari umur berapa? Mungkin? Ya kalau kecil kan ikut orang tua. Oh. Kalau ini semenjak mandiri mungkin baru 4 tahunan. Berarti emang basicnya itu udah bertani dulu ya? Basicnya bertani. Berarti dari inspirasinya dari orang tua. Orang tua. Sebelum nanam ini tuh nanam apa? Ini tumpang sari sama tomat. Tumpang sari sama tomat. Tapi tomatnya udah? Tomatnya udah lewat, udah panen habis. Berarti sebelumnya tomat sama Tomat umur 40 hari baru tanam cabai. Oh alas. Untuk saat ini cabai dipanya ini udah berapa hari setelah tanam Mas? Ini nanam pas bulan keempat. Bulan keempat. Ya, berapa hari? Oh ini udah hari ke 120 berarti ya, sekitar 120 gitu ya. HST. Ini udah berapa kali panen Pak ini? Saya lihat udah ini mau ke 8. Mau ke 8 ya. Mau ke 8. Ke 8 ini maksudnya 9 besok atau 8 besok? 8 besok. 8 besok. Udah banyak yang merah nih Mas. Mau panen lagi nih berarti ya? Besok hari. Seharusnya tadi besok. cuman nggak keburu. Oh. Wah ini pas banget nih berarti banyak yang merah ini ya Mas ya. Kalau tiap panennya itu meningkat terus Mas? Sampai saat ini masih meningkat. Kira-kira satu kali panen itu dapat berapa Mas? Kemarin sudah dapat 39 kilo. 39 kilo. Rata-rata ya tiap kali panen ya? Tidak. Kan meningkat. Sebelum 39, 37. Oh gitu berarti 39, yang panen ke 5 hari sekali. Oh gitu. Panen ke-7 itu berarti 39 kilo itu ya? Kalau dibandingkan dengan merek sebelumnya ya. Nah itu dari panen ke panen itu lebih unggul dipa atau yang sebelumnya? Sama aja sih, cuman hampir sama, cuman tergantung lebatnya pohon. Oh, kalau lebatnya sendiri lebih lebat mana? Kalau ini saya nanam dipa kan sangkulan udah lama, udah 3 kali tanemin cabai, jadi lebatnya masih kurang. Mungkin kurangan nutrisi di dalam ya. Kurangan pupuk mungkin. Ini udah 3 kali tanaman cabai. Sangkulan tahun 2019. 2019. Udah 3 kali cabai, 1 kali tomat. Kembangkul udah berapa kali tuh? Berarti ini bukan lahan baru ya Mas? Bukan. Kayak udah. Mulsanya udah pada sobek. Ini Mas, mulsanya itu juga nggak ganti dari? Enggak. Oh, berarti tinggal dilubang-lubangin ya. aja ya. Untuk saat ini pekerjanya ada berapa? Maksudnya yang bantuin di lahan? 4 itu keluarga semua atau tetangga? Oh tetangga. Mas Badar ini juga bantuin ke lahan tetangga juga nggak atau emang? Enggak. Oh enggak. Saya fokus di lahan sendiri. Oh di lahan sendiri. Sebelumnya pernah nanam yang lain gitu nggak? Sering, lokal. Oh sering. Berarti dipanya ini baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Kenapa bisa sampai memilih dipa gitu? Kan sebelumnya kan belum pernah nih nanam dipa. Ya menurut saya sih tahan virus ini. Tahan virus. Ya. Mungkin ada kelebihan lain. Kalau kelebihan lain belum kita tahu ya. Baru pertama kali, memang kalau tahan virus kayaknya vitamin nih.
Nah itu kelemahan lainnya tuh kira-kira apa Mas? Jadi nanti bisa buat apa ya, belajar ke depannya bisa lebih mengembangkan lagi. Ya kalau menurut saya pipa buahnya kurang gede, Kurang besar kurang gitu. panjang ya. Apalagi kira-kira? Mungkin baru pertama kali ya belum begitu paham karakternya. Kalau buah ya, kalau menurut saya kurang gede sedikit lah, kurang panjang. Oke. Nah ini dari luas lahan berapa Pak? Mas maksudnya sampai Lahan lupa. berapa ya belum nggak lihat ya. Ini kalau menurut saya habis 2 rol, sisa sedikit. Oh 2 rosa sedikit. Ukuran Terus? 120 cm. Bisa dihitung sendiri ya karena nggak pakai kalkulator nih. Pusing kalau mau ngitung. Terus dengan luasan segini itu populasi tanamannya berapa Mas? Berapa jumlah pohon gitu kira-kira? Kisaran 4.000. 4.000. Heeh. 4.000 pohon. Ya kisaran 4.000 lubang kalau hidup semua. Oh, kalau hidup rumah. Tapi Iya. tingkat kematiannya tuh berapa persen? Satu lahan dibagi 2, ada yang lokal, ada yang dipa. Oh gitu. Kalau yang dipa sedikit yang Sedikit mati, kalau yang lokal ya ada itu kelihatan tuh yang layu tuh. Oh ini ya, satu Itu yang lahan sebelah ini bawah dua. itu kelihatan layu. Varietas dipa sendiri nih, Mas. Dipa kan baru pertama kali nih. Bahasanya tuh baru nyoba lah ya. Baru nyoba. Nah, dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya, kira-kira nih, Mas Badar itu nyesel nggak nanam dipa ini? Ya kayaknya ketagihan kayaknya. Malah ketagihan ya? Ya syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi itu buahnya biar gede gitu. Gitu ya. Jadi nanti kedepannya semoga bisa lebih berkembang lagi ya, Mas. Amin. Tuh nih Mas Badar nih malah makin ketagihan nanam dipa. Jadi buat teman-teman sahabat agro jangan sampai menyesal atau ragu ya buat nanam dipa ya, karena Mas Badar sendiri baru pertama kali nanam cabai dipa udah langsung mau ketagihan lagi ya Mas ya, mau nanam lagi. Ini masuk ke sesi tanya jawab tentang perawatan ya Mas ya. Iya. Dari olah lahan, dari pertama kali nanam sampai panen pertama itu berapa kali pemupukan? Kira-kira kalau awalnya kan ini numpang di tanaman tomat. Kalau setelah tomat habis nyampe panen mungkin 2 kali pemupukan mungkin. 2 kali ya? Sebelumnya kan ikut sama tomat. Ya ada spray, ada apa kan cuma numpang di tomat. Itu berarti nggak ada waktu tumpang sari itu nggak ada khusus buat cabai, khusus Belum buat ada. tomat gitu ya? Setelah tomat habis baru fokus ke cabai. Tapi ini ya, kalau saya lihat walaupun apa namanya numpang ke cabai, numpang ke tomat itu bagus juga ya pertumbuhannya ya. Ya mending. Pakai pupuk apa Mas kalau boleh tahu buat cabai? Ini NPK. NPK aja. Kadang-kadang campur urea sedikit. Oh, kocor atau spray? Kocor Kocor. Di tengahnya atau di sekitar akar? di lubang sekitar akar. Oh, di sekitar akar. Berarti 2 kali pakai NPK, kadang dicampur dengan Urea. Kalau olah lahan sendiri, waktu pemupukan dasar itu pakai apa Mas? Dulu pakai NPK yang berbiji. Ada campuran lain mungkin? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Kalau pupuk kandang emang ini ya Mas ya, di mana-mana tuh kalau pupuk dasar tuh selalu pakai pupuk kandang ya. Gitu. Buat awalan, buat pondasi lah ya bahasanya. Untuk semaian berapa hari Mas masuk ke tanam? Ini semaian umur 45 sampai 50. Panen hari pertama itu umur berapa Mas? Lupa Mas. Malah lupa ya. Ya soalnya kan tumpang sari sama tomat. Ya. Jadi kan iya. awalnya fokus ke tomat, baru fokus ke cabai. Jadi nggak begitu inget. Kecuali kalau tanaman tunggal pasti inget. Tanaman tunggal. Tapi cukup bagus sih ya Mas ya, kalau saya lihat ya masih bisa lebih Ya, bagus. mending. Mungkin kira-kira ada hama atau penyakit yang menyerang selama ini nanam dipa itu apa? Sekarang tikus. Malah tikus ya? Tikus. Kalau virus-virus jarang kena ya? Virus-virus. Tahan ya? Kayaknya tahan nih. Pakai apa itu pengendaliannya kalau tikus di sini? Pasrah aja loh tikusnya. Iya. Ayo tikus. Tapi ini Mas, nggak sampai merusak, bukannya ini bahaya juga ya kalau ini? Ya menyerang bisa habis tanaman. Tapi kok nggak dikendaliin gimana? Bingung pakai apa kendaliinnya. Di pasaran kan udah banyak jual ya. Itu kenapa kok sampai nggak dikendaliin? Ya sudah kalau diracun malah iki semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Kalau diracun. Oh, tapi ini malah nggak berkembang tuh sampai saat ini. Itunya.
Ya sementara belum begitu parah, cuman ada Ini di semua lahan tuh kayak gitu, Mas? wilayah sini lagi musim tipis. Kalau wilayah sini sendiri tuh kebanyakan nanam apa, Mas? Kalau yang sayur mayur, cabai, kembang kol, tomat, bagian data padi. Tapi itu tikus juga di mana-mana ya? Oh, ini sama ini juga ya, sawah Sawah padi juga ya. sekarang. Tapi kalau misalkan hama kayak serangga gitu nggak ada yang melanggar. Lalat buah. Ada. Lalat buah. Cuman ini udah habis. Dulu juga ini nyemprot insektisida juga. Pakai Pakai apa? demolis. Demolis. Oh. Ya buat trip Buat trip di spray ya itu berarti. spray Itu dosis berapa, Mas? per tangki 6 mili. Tangki 16 yang liter. 16 liter. Kalau untuk sistem pengairan sendiri gimana, Mas? Kalau pengairan natural kan saja. Natural mungkin? Ya nggak pernah ngairin gitu. Nggak pernah disiram gitu? Nggak pernah. Atau pakai drip tetes gitu nggak? Nggak. Jadi hujan atau Hujan. dari nggak kering, Mas, ini tanahnya? Basah. Basah ya? Basah tuh. Basah. Tapi emang ini daerah dingin juga ya? Emang daerah dingin juga dan apa ya? Kata Bentuknya tuh- hujan. Oh iya. Untuk penyiangan sendiri gimana, Mas? Penyiangan Maksudnya? rumput-rumput. Oh rumput-rumput. Kadang pakai obat, Hmm. tapi seringnya pakai tangan. Oh, Takut. manual. Iya manual. Tapi kalau obat itu rutin apa emang kalau kalau udah pas- nggak keburu tenaga baru pakai obat. perawatan ke tanamannya sendiri, Mas? Maksudnya dilakukan perempelan tidak atau Kalau saya nggak. Kalau enggak. khusus cabai rawit merah nggak pernah dirempel. kenapa, Mas? Karena emang nggak Sayang perlu aja. aja sih. Oh, sayang. Kalau rawit merah biasanya malah tunas air sama pohon induknya malah gedean tunas air. Oh, malah. Nah, kalau rawit merah, beda kalau cabai keriting ya, perlu dirempel bagi saya, menurut saya gitu. Berarti emang beda-beda ya sistem perawatannya itu. Kalau sini kalau khusus tanaman rawit merah jarang yang dirempel, bahkan kelihatan nggak ada yang dirempel malah. Nah, untuk omsetnya sendiri nih, kita ngomongin tentang modal dan omset ya, Pak ya, sekarang ya. Ini kok ketawa nih agak sensitif ya, kayaknya ya. Soal duit. Kalau masalah duit agak sensitif gitu ya. Untuk modalnya sendiri kan nggak olah lahan dari awal ya, Mas ya. Nah, itu kira-kira berapa tuh modal untuk menanam cabai dipa ini? Kalau satu roll ya sekitar habis 1,5 jutaan. 1,5 itu udah setenaga kerjanya juga yang 4 tadi ya? Iya, sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai panen ke Panen ke 7. ketujuh. Tiap kali panen kan naik terus ya, Mas ya. Nah, itu kira-kira sampai panen ketujuh ini omset yang udah masuk tuh berapa? Ya, kisaran 4 sampai 5 jutaan. 4 sampai 5. 4 sampai 5 juta itu di 7 kali panen. 7 kali panen. Kalau kira-kira nih mau sampai berapa kali panen nih dipanya? Kalau dilihat Kalau dari ditawarin performa ya. Terus ditawarin. Kalau di Nggak ada daerah hentinya. kalau di daerah Secang itu udah 20 kalian lebih panennya. Ini paling 30 bisa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Lebih juga ya. mau. Lebih juga mau malah bagus ya. Paling berarti kalau misalkan udah 30 kali panen itu berarti bisa 20 jutaan ya. Kira-kira nih. Harga jual. Tergantung harga jual juga. Tapi untuk saat ini harganya masih ini ya, masih bagus ya kalau ini. Bagus saat ini masih bagus. Jadi setelah ini Mas kita mau panggil Pak Arya. Iya. Ini sebagai area koordinator di Jawa Tengah, pasti juga sudah kenal juga ya, Iya. Mas Badar. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang karakteristik cabai dipa sendiri dan juga nanti untuk ke pasarnya itu bagaimana gitu. Silahkan Pak Arya. Selamat sore. Sore juga Bos Arya. Alhamdulillah. Siap. Dengan sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk karakteristik tanaman dipa ini juga tepatnya di lokasi tempatnya Mas Badar, ini tepatnya di Tegalsari Wonosobo. Untuk ketinggian tempat sendiri sekitar 800 mdpl ya Mas ya. Ya. Jadi untuk hasil tanaman dipa sendiri di sini bisa dilihat sekitar tinggi tanaman di sini bisa sekitar 100 sampai 110. Soalnya di sini kalau untuk di petani daerah sini untuk teknik penanamannya sendiri seperti ini Mbak.
Safa sama Mas Badar juga ya Mas ya. Mungkin ini dilakukan tanpa perompelan dari bawah. Kalau biasanya kalau di tempat kita di daerah dataran rendah kan seperti yang di daerah Secang itu kemarin yang diliput adalah sistem perompelan di bawah V ini dirompel semua. Jadi kalau yang di Tegalsari ini seperti ini yang bisa dilihat ini tanpa perompelan. Jadi ini di bawah V ini tetap ada tunas-tunasnya. Soalnya di petani biasanya untuk mindset petani sendiri kalau dirompel biasanya sayang. Jadi mending dipelihara semua. Ya Mas ya. Berarti emang dari bawah ini. Iya. Kalau saya lihat di daerah Secang itu kan ini bersih ya Mas? Iya, dari bawah V ini kan dirompel semua. Jadi ada beberapa teknik, ya itu juga seperti budaya sendiri-sendiri sih. Kalau biasanya petani kalau misalkan di bawah V ini dirompel biasanya ya sayang lah, eman gitu. Karena juga menghasilkan buah. Iya. Kalau per kilonya sendiri tuh biasanya berapa biji? Bisa buah. Yield per tanaman dilihat sudah mencapai 0,7 sampai 0,8 kilo per tanaman. Ini untuk lahan bekas ya Mbak ya. Tapi kalau untuk lahan yang memang benar-benar baru satu kali tanam, maksudnya lahan baru bisa mencapai 1 kilo sampai 1,2 kilo per tanaman yieldnya. Kalau bekas aja segini ya Mas ya? Iya, Pak, ya? iya. Bisa ini masih tetap lebat juga. Untuk ke pasarnya sendiri gimana Mas? Nah mungkin kalau ke pasar nih jualnya tumpulak tetangga. Oh ke tetangga. Untuk jalur distribusinya nggak ada komplain ya Mas ya dari pengepul, maksudnya ini kok kurang gimana gitu? Nggak ada. Sampai saat ini belum ada komplainan. Nggak ada komplain. Maksudnya masuk di pasar nggak ada komplain gitu maksudnya. Permintaan pasar gitu gimana Mas? Permintaan pasarnya kalau cabai rawit itu idealnya buat mereka tuh kayak gimana gitu? Kurang tahu sih ya, kalau di sini kan semua varietas sama saja sih. Gitu. Ada komplainan. Kecuali kalau terlalu kecil Pak. Tapi ini masih masuk ya kalau ini cabai dipa. Mungkin Pak Arya bisa maju ke depan dulu biar kelihatan gitu. Iya. Ada tambah lagi mungkin Pak? Mungkin untuk panenannya buahnya dipa mungkin seperti ini, kemerah-merahan ya Mas ya. Untuk yang siap panen mungkin seperti ini. Ini untuk panjang buah sendiri sekitar 5 cm sampai 5,5 cm. Jadi untuk kulit buah untuk dipa sendiri mungkin bisa dibilang tebal. Nah, ini ketebalannya sekitar 0,1 sampai 0,2 cm. Sudah ya Pak Arya ya? Sudah. Oke, nah untuk hari ini bincang-bincang kita udah sampai sini dulu. Terima kasih buat Mas Badar dan Pak Arya sudah menjelaskan dari karakteristik, terus dari perawatan, terus sampai panennya tadi ya. Itu udah dijelaskan. Mungkin ada pesan dulu buat petani Indonesia nih, Pak Arya juga nanti. Kalau dari saya mungkin ya buat para petani Indonesia lah, jangan ragu lah untuk nanam dipa ini dari TBA Seed, karena memang ya bisa dijamin kualitasnya dan hasilnya. Tuh. Untuk Mas Badar sendiri? Ya, saya buat petani-petani Indonesia, ayo semangat. Mantap. Terus semangat ya Mas ya. Iya. Selama merawat lahan gitu ya, pasti banyak hambatan-hambatan juga ya. Tapi harus tetap semangat untuk mencapai panen yang maksimal. Oke, aku maju boleh ya? Boleh. Karena ini mau closing. Nah, sahabat agro, ini tadi kegiatan kita hari ini. Ingat ya pesannya Pak Arya tadi, jangan ragu untuk menanam cabai dipa. Terus tadi udah dijelasin juga sama Mas Badar, kalau modal 1,5 juta itu sampai panen ke-7 aja udah bisa mendapatkan omset sebesar 5 juta. Gitu. Jadi untuk sampai panen sampai habis nih cabai dipanya itu mungkin ya bisa sampai 30 kali panen itu bisa mencapai 25 juta. Sangat menggiurkan. Asalkan perawatannya juga bagus gitu. Untuk kelebihan sendiri tadi juga udah dijelaskan. Cabai dipa ini bisa ditanam mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Di Wonosobo ini 800 mdpl itu masih bisa maksimal pertumbuhannya. Terus untuk buahnya sendiri juga tebal kulitnya, dan untuk tanamannya sendiri juga tahan terhadap hama penyakit. Itu aja kegiatan kita hari ini. Dadah dulu sama sahabat agro. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita agar semakin berkembang. Dadah. Terima kasih Pak Mas. Iya, sama-sama.